Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang benar dan memberikan teladan yang mulia bagi seluruh umat manusia. Perkenalkan, nama saya Laila Anggraini dengan NIM 6706213111 dari kelas D3 RPLA 4503. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebelum membahas inti materi, pertama-tama saya akan menjelaskan alasan mengapa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, mengikuti sunnah Rasulullah sangat penting karena sunnah Rasulullah merupakan pedoman bagi umat manusia, bagi umat Islam dalam beribadah dan berakhlak mulia. Sebagai umat Islam yang mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad, kita perlu memahami dan mengamalkan sunnah beliau agar kita dapat menjadi hamba yang taat dan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri. Jadi di sini saya akan menyebutkan 3 pengertian sunnah. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dikutip dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Yang kedua adalah pengertian sunnah menurut etimologi. Sunnah adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Yang ketiga, pengertian sunnah secara istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, maupun penetapan. Nah, dari ketiga pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sunnah adalah segala perbuatan, ucapan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan tuntunan bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam sunnah dalam Islam. Terdapat 3 macam sunnah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yang ketiga adalah sunnah takririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah dapat diartikan sebagai seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh sahabat dan diteruskan oleh para tabi'in. Contohnya, yang pertama nasihat, seperti sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Yang kedua, doa, seperti doa ketika masuk atau keluar rumah dan juga doa sebelum makan dan minum. Yang ketiga adalah ucapan yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, seperti tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah diartikan sebagai segala sesuatu yang mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal ibadah dan juga muamalah. Contohnya adalah cara sholat, seperti gerakan-gerakan yang dilakukan saat sholat, seperti ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang kedua adalah cara berpuasa, seperti menjaga diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga adalah cara berpakaian, yaitu harus menutup aurat dan pakaian yang sopan dan tidak ketat. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berkaitan dengan diamnya Nabi Muhammad SAW atau ketidakbicaraannya mengenai suatu hal yang dilakukan oleh sahabat atau orang lain di hadapannya. Contohnya, diamnya Rasulullah ketika beliau mengetahui Khalid bin Walid memakan daging dab atau binatang sejenis biawak. Ia lebih kecil namun tidak buas. Atau ketika beliau diam saat mengetahui para sahabat duduk sambil tertidur di masjid dalam keadaan wudhu saat menunggu iqamah. Kemudian mereka sholat dan berwudhu lagi. Sholat tanpa berwudhu lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari materi
saat ini, yaitu apa makna mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya mengambil contoh dari tindakan, perkataan, perilaku Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh ridho Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan pahala dan keberkahan. Mengikuti sunnah Rasulullah juga berarti menjaga keutamaan dan keistimewaan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan dicintai. Dan mengikuti beliau merupakan bentuk penghormatan dan rasa cinta kita kepada Nabi besar kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Siapa saja yang mencintaiku, ia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat Tabrani. Hadis tersebut mengajarkan bahwa orang yang menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad menunjukkan cinta dan kecintaannya kepada Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah akan selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, sehingga mereka akan memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga akan menyebutkan beberapa ayat-ayat terkait pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah dari Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua adalah Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari mengikuti sunnah Rasulullah. Saya akan menyebutkan beberapa contoh-contoh mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah dalam hal sholat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, mengikuti gerakan dan bacaan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, serta memperhatikan waktu sholat yang ditentukan. Yang kedua adalah dalam hal berpakaian. Contohnya adalah mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, serta menghindari pakaian yang menyerupai gaya non-muslim. Ketiga adalah dalam hal berbicara, yaitu mengucapkan salam saat bertemu dengan sesama muslim, menghindari berbicara dengan kata-kata kasar atau menyakiti orang lain, serta memberikan nasihat yang baik jika diperlukan. Yang keempat adalah dalam hal makan dan minum. Makan dan minum dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah sebelum memulai, serta memperhatikan etika makan dan minum yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah dalam hal sedekah, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Yang keenam adalah puasa, yaitu menjalankan ibadah puasa dengan mengikuti cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, serta memperhatikan etika puasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah bukan hanya merupakan bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga membawa manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan serta menyebarluaskan sunnah beliau agar kita dapat menjadi hamba yang taat dan berakhlak mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga dapat memberikan manfaat.
dan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.